Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat kita semua. Kali ini saya akan sharing seputar bagaimana cara menentukan dan mencari pemodalan yang part kedua. Ini yang berhubungan dengan investor sampai dengan ke bagi hasilnya. Masih dengan saya, Yulham, founder dan CEO dari RH Teknik. Jadi RH Teknik ini adalah usaha yang saya tekuni di bidang retail penjualan alat-alat teknik, dan MYE Production ini adalah channel YouTube yang saya buat untuk mereview bisnis dan juga review yang lainnya yang sekiranya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe biar saya terus semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Jadi investor menurut KKBI adalah penanam uang atau modal. Investor bisa juga diartikan sebagai orang yang menanamkan uangnya ke dalam usaha dengan tujuan meraih keuntungan. Kembali lagi yang saya contohkan yaitu jualan kebutuhan pokok ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Jadi ini ada hubungannya dengan video yang saya buat yang cara mencari modal dan contohnya untuk yang pertama ini. Jadi ada hubungannya dengan ini. Teman-teman bisa lihat dulu, ditonton dulu dari awal sampai akhir supaya nyambung dengan video yang saya buat saat ini. Di sini saya butuh tambahan modal 7 juta untuk bisa mengembangkan usaha yang saya contohkan di video sebelumnya. Dari sebelumnya modal yang saya kumpulkan 7 juta ditambah 7 juta lagi dari investor, maka menjadi 14 juta totalnya. Mohon izin sebelumnya, sebelum saya lanjut, di sini saya sharing seputar data yang saya ambil dan juga pengalaman yang saya jalani. Jadi jika tidak ada kesesuaian dengan teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Baik, kita langsung saja ke simulasi pembagian hasilnya ya. Jadi modal yang saya kumpulkan kemarin sebesar 7 juta. Jadi butuh tambahan modal 7 juta dari investor, yaitu ini saya namakan Pak Bagus. Dan selanjutnya ada teman saya yang namanya Agung membantu di bagian operasional. Jadi kita pisahkan pemodal dan pekerja terlebih dahulu. Jadi untuk pemodal di sini ada Pak Bagus sebagai investor menanamkan modalnya sebanyak 7 juta dan saya 7 juta dan Agung 0 rupiah. Jadi total modal yang terkumpul adalah 14 juta. Itu dari sisi pemodal. Nah, selanjutnya dari sisi pekerja, Pak Bagus di sini hanya murni sebagai investor, tidak ikut andil pekerjaan atau usaha yang saya tekuni. Dan selanjutnya adalah saya di pekerja itu bekerja sebagai CEO, finance dan marketing. Nah, selanjutnya ada Agung di sini sebagai operasional bagian packing, kurir dan juga bagian gudang. Jadi seperti itu kita pisahkan dulu untuk pemodal dan pekerja. Nah, selanjutnya kita langsung ke presentase pembagian untuk pemodal dan pekerjanya. Jadi di sini rumusannya kita pakai 60 sama 40% untuk rumusan dasarnya. Nah, selanjutnya adalah Pak Bagus. Jadi Pak Bagus ini dapatnya itu 50% dari 7 juta dibagi total modal 14 juta. Jadi ketemunya 50%. Begitu pula dengan saya. Jadi modal saya yang 7 juta dibagikan dengan 14 juta, jadi ketemunya 50%. Kalau di total 50% tambah 50% ketemunya 100%. Nah, selanjutnya di pekerja itu adalah 40%. Untuk pembagiannya Pak Bagus ini 0% karena di pekerjaan atau usaha yang saya tekuni itu tidak berperan dalam pekerjaan, jadi hanya 0%. Dan saya itu ada 60% karena di sini saya bekerja sebagai CEO, finance dan marketing, dan selanjutnya ada Agung di sini 40% sebagai operasional di bidang packing, kurir dan juga gudang. Jadi ketemunya totalnya saya dengan Agung yang 60 tambah 40 ketemunya 100%. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya kita langsung ke total kepemilikan sahamnya ya. Jadi untuk Pak Bagus adalah 30%. 30% ini dari pemodal yang 60 dikali 50% ditambahkan dengan untuk yang pekerja 40% dikali 0%. Jadi ketemunya 30%. Nah, selanjutnya juga Yulham sama seperti Pak Bagus, rumusannya 60 kali 50% ditambahkan dengan
40 kali 60% ketemunya 54%. Nah, untuk Agung sendiri juga sama ya. Caranya 60 kali 0 ditambahkan 40 kali 40% ketemunya 16%. Jadi total kepemilikan saham dari ketiga orang ini demikian. Ini bisa berubah-ubah tergantung dari kesepakatan bersama yang sekiranya bisa menguntungkan dan berkelanjutan. Intinya seperti itu. Jadi ini untuk simulasi pengeluaran operasionalnya, ini adalah contoh sederhananya ya teman-teman. Jadi 1 Januari 2023 itu ada pemasukan dari laba kotor di bulan Desember 2022 sebesar 6 juta, dan di bulan 1 Januari 2023 juga mengeluarkan biaya untuk gaji CEO, finance, dan marketing sebesar 1.500.000 dengan pembagiannya 30% CEO, 15% finance, dan 15% marketing. Jadi ketemunya 60%. Ini berkaitan dengan pembagian presentase untuk pekerja di sheet sebelumnya ini. Ini gajinya 1.500.000 itu jangan dianggap sedikit ya. Jadi ketika kita memulai suatu usaha, yang terpenting adalah usaha jalan terlebih dahulu. Untuk gaji dan lain-lain itu nanti bisa menyesuaikan ketika usaha bisa berjalan dengan sesuai harapan. Dan rincian seperti ini itu bisa menarik investor untuk bisa bergabung ya. Ketika usaha ada investor masuk itu akan memudahkan kita dalam sisi mencari pemodalan. Nah, selanjutnya adalah gaji packing, kurir, dan gudang sebesar 1 juta. Jadi untuk pembagiannya ini adalah 10-10 plus 20, jadi ketemunya 40%. Nah, untuk selanjutnya di tanggal 5 Januari itu ada belanja kebutuhan packing seperti bubble wrap, lakban, dan juga kardus itu sebesar 300.000 per bulannya. Dan di tanggal 10 Januari untuk mengeluarkan biaya untuk biaya listrik 200.000, dan 14 Januari biaya internet itu 300.000, dan 20 Januari ada pengeluaran untuk sewa toko per bulan sebesar 833.000. Ini didapat dari 20 juta untuk kontrak selama 24 bulan atau 2 tahun. Jadi ketemunya 833.000 sekian. Nah, untuk 25 Januari ini ada pengeluaran untuk transport kurir sebesar 300.000. Jadi total uang masuknya 6 juta dan pengeluarannya 4.433.000. Yang ketemu laba bersihnya di bulan Januari 2023 adalah 1.566.000 sekian. Kita langsung ke pembagian hasilnya. Jadi untuk pembagian hasilnya selama 1 bulan itu sekian. Jadi untuk Pak Bagus sendiri itu mendapatkan Rp470.000 didapat dari 30% dari nilai sahamnya, dan Yulham itu 846.000 didapat dari 54%. Begitu pula dengan Agung mendapatkan Rp250.667. Ini didapat dari laba bersih dikalikan 0,16 atau 16%, ketemunya jadi sekian, 250.667 sekian. Jadi ini di total ketemunya sama dengan laba bersih Januari 2023. Jadi kurang lebih bagi hasilnya setiap bulannya seperti itu. Ini bisa berubah-ubah tergantung dari laba kotor yang masuk ya. Anggapannya laba kotor yang masuk ini 4 juta ya. Jadi ketemunya minus. Kalau semuanya minus, kembali lagi Bagus, Yulham, Agung tidak mendapatkan bagi hasil setiap bulannya karena kondisi laba kotor yang didapatkan itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi seperti itu. Itu enaknya ketika kita ada modal masuk dari investor. Jadi ketika mengalami minus, kita tidak bingung untuk membayarkan hasil investasinya dari investor karena kondisi keuangannya yang minus. Ini enaknya ketika ada investor masuk. Jadi kalau semuanya kita pinjem bank, itu bisa beresiko terhadap keuangan dari usaha kita, bisa beresiko karena kan setiap bulannya kita bakalan mengeluarkan biaya untuk mengangsur cicilan bank yang setiap bulannya itu pasti berjalan. Jadi kalau semuanya investor itu setiap bulannya
bisa saja kita tidak membagikan hasil keuntungan karena kondisi keuangan yang minus pada saat sudah dikurangi dengan biaya operasional. Jadi seperti itu. Begitu pula sebaliknya, ketika anggapannya 8 juta ya, pemasukan laba kotornya, itu maka keuntungan yang didapat oleh Bagus, Yulham, dan juga Agung maka akan lebih besar. Jadi seperti itu enaknya ketika di sisi sebagai investor. Keuntungan lain dari investor adalah ketika Pak Bagus ini sebelumnya menanamkan modal sebesar 7 juta, maka jika rata-rata pendapatan kotor per bulan itu 6 juta, maka dalam waktu 15 bulan, uang Pak Bagus modalnya itu bakal kembali dalam waktu 15 bulan. Ditambahkan dengan modalnya yang masih tertanam di usaha 7 juta, jadi totalnya kan 14 juta. Itulah keuntungan dari investor yang didapat, dan juga keuntungan dari pengusaha ketika ada investor masuk di usahanya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe supaya saya bisa bersemangat untuk membuat video selanjutnya, dan like dan juga share, komen jika ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.